Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang ke-10 ini, atau 10 ya. eh mohon izin saya tutup kamera ya, karena kondisi sedang tidak kondusif. Kita akan sedikit murojaah terlebih dahulu sebelum masuk ke pelajaran yang baru. Saya tampilkan filenya. Baik. Nah, di sini kita sudah membahas tentang eh, kedudukan i'rab untuk isim. Ya, kita telah membahas tentang keadaan yang pertama itu keadaan rofa. Nah, kapan isim kita eh, pilih i'rabnya rofa adalah pertama ketika dia menjadi fa'il. Contohnya misalnya jalasa duduk siapa? Zaidun si Zaid. Ini fa'il. Nah, yang kedua apa? Setelah fa'il. Naibul fa'il. Nah, naibul fa'il juga harus rofa. Contohnya misalnya duriba dipukul siapa? Zaidun si Zaid. Naibul fa'il harus rofa. Yang ketiga adalah al-mubtada harus rofa. Contohnya misalnya Zaidun adalah seorang pelajar talibun. Nah, Zaidun mubtada rofa. Yang keempat, keadaan rofa ada pada khobar. Misalnya Zaidun talibun. Zaid adalah seorang pelajar. Talibun rofa. Khobar. Lalu mana lagi yang rofa setelah itu isim kana. Harus rofa. Contohnya kana Zaidun taliban. Isim kana harus rofa. Lalu yang rofa mana lagi? Khobar inna. Harus rofa. Contohnya misalnya inna Zaidan talibun. Talibun sim inna dia rofa. Baik. Ini adalah kedudukan-kedudukan rofa ya pada isim yang mana kita telah mempelajarinya. Ya. Sebelum dilanjutkan, faham materinya, Rohot? Ada pertanyaan? Nah, kemudian untuk posisi nasab tadi rofa, sekarang untuk posisi nasab. Kapan isim kita pilih yang nasab? Yaitu pertama ketika
Sebelah sini sedikit biar lebih enak. Sebentar saya kecilkan dulu. Pilih yang nasab. Ketika isim-isim ini berperan sebagai apa? Ini saya Maf'ul bih. maf'ul bih. Ini seperti ini. Al-maf'ul bih. Dia harus nasab. Contohnya misalnya doroba Zaidun Amron. Zaid mukul si Amr. Amron maf'ul bih. Dia nasab. Nah, apalagi yang harus nasab? Yang harus nasab selain maf'ul bih adalah Khobar kana. khobar kana. Isim kanaknya rofa, khobar kanaknya nasab. Betul. Nah, contoh kana Zaidun seperti yang contoh di sebelah kanan. Kana Zaidun taliban. Nah, ini khobar kana harus nasab. Baik. Lalu isim inna. Contohnya inna Zaidan talibun. Ini Zaidan isim inna harus nasab. Nah, ini kedudukan nasab. Ada pertanyaan? Paham semuanya untuk rofa dan untuk nasab? Yang berikutnya, keadaan nasab pada isim adalah ketika isim berkedudukan yang sekarang kita akan bahas sebagai at-tamyiz. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana kedudukan tamyiz itu? Ini akan kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke buku Al-Munirnya. Kita bisa lihat di sini. Buku Al-Munirnya sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Ya, lebih sudah. Nah, sekarang kita bahas tentang tamyiz. Tamyiz ya adalah isim yang nasab. Ya, tamyiz itu harus isim, tidak boleh fi'il, tidak boleh huruf, dan dia harus nasab. Ya, sama dengan maf'ul bih harus nasab. Fungsinya apa? Untuk menafsirkan zat yang masih belum jelas. Misalnya, saya mengatakan ba'a Zaidun litran. Zaid menjual 1 liter. Litran 1 liter. Ba'a fi'il madhi mabni fathah. Zaidun fa'il. I'rabnya rofa. Isim mufrad dan rofa dhammah. Lalu litran maf'ul bih. Nasab isim mufrad dan nasab fathah. Nah, nah, ini sudah ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi kita masih eh bingung gitu. Yang 1 liter itu 1 liter apa? Mungkin 1 liter beras, mungkin 1 liter minyak, mungkin 1 liter madu, mungkin 1 liter air, mungkin
banyak kemungkinan. Nah, supaya zat yang dimaksud dengan satu liter itu dapat dipastikan, kita hadirkan. Apanya yang satu liter? Misalnya kita mengatakan ba'a Zaidun litran, Zaid menjual seliter apanya? Miskan parfumnya. Zaid menjual satu liter parfum, misalnya gitu. Nah, ini miskan ini namanya tamyiz. Gitu. I'rabnya harus nasab, isim mufrad dan nasab fathah. Ya. Dia menjelaskan, memperjelas entah itu ukuran, takaran, timbangan, luas, berat gitu, menjelaskan model-model seperti itu. Di miskan ini minyak parfum, minyak wangi ini menjelaskan ukuran literan seliter gitu. Miskan kedudukannya tamyiz. Contoh misalnya ba'a Zaidun, Zaid menjual literan seliter miskan minyak misik atau parfum. Mohon doanya ya kawan akhwat, saya beberapa hari ini apa eh, mah kambuh, jadi mudah-mudahan segera hilang gitu kambuhnya insyaallah. Nah, jadi miskan itu eh, tamyiz ya. Ba'a fil madi mabni fathah, Zaidun fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad dan rafa dhammah, literannya maf'ul bih, i'rabnya nasab, isim mufrad dan nasabnya fathah. Miskannya tamyiz, i'rabnya nasab, isim mufrad dan nasabnya fathah. Itu tamyiz seperti itu ya. Jadi kita sudah menyelesaikan masalah tamyiz. Jadi kedudukan nasab pada isim kita tambah selain maf'ul bih, selain khobar kana, selain isim kina, isim inna, ada juga tamyiz. Misalnya, tamyiz itu ungkapan ba'a menjual Zaidun si Zaid litran seliter, apanya yang seliter? Misalnya asalan madu, bisa juga seperti itu. Nah, asalan ini tamyiz. Baik, ada pertanyaan ya, akhwat? Salah ini. Nah, itu tamyiz. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 43. Ya, misalnya yabi'u amrun, Amr menjual ila sahibaihi kepada kedua temannya, menjual kilan 1 kilo. Apanya yang 1 kilo? Zahaban, emasnya. Misalnya Amr ini orang eh, tukang jual beli emas ya, orang kaya nih. Dia menjual kepada dua temannya 1 kilo. Apanya 1 kilo? Zahaban, emasnya. 1 kilo emas. Nah, silakan. Ada yang mau coba menjelaskan i'rabnya? Coba Ustadz, Ya, boleh silakan. ya bi'u mubtada Enggak, mubtada harus eh isim. Ini bukan isim. isim Mbak Ida, oh iya. Mm. Fi'il Fi'il. fi'il Fi'il apa ini? mudhari Mudhari. I'rabnya rafa, nasab atau jazm? rofa, Rafa. Tanda rafa, apanya domah, doma. Baik. Amrun. fa'il I'rabnya fa'il. rofa, Jenis isim. istri mufrad Tanda rafa, domah, doma. Terus ila. ila harfu jar
Sahibai. Majrur. Jurur oleh ila. Betul. I'rabnya. I'rabnya jar. Jenis isim apa? Isimnya Sahibai. eh mufrad. Enggak. Sahibai. Dua teman. Baik itu musanna. Musanna. Musanna itu tanda jarnya apa? eh ya, Iya. Kenapa nggak ada nunnya? Harusnya sahibaini. kan ada mudhof ya. Itu apa? Betul. Ya, Karena dia mudhof. mudhof. Betul. Berarti sahibai adalah mudhof. Hi-nya I-nya maf'ul bih. hmm, Maf'ul bih tetap ilaih kan. mudhof ilai. Domir apa? Domir domir huwa. Domir muttasil. Domir mutasil. Domir mutasil. Mm-mm. Setara dengan huwa betul. Mabninya mabni apa? Mabni eh mabni domah ya. Itu sahibaihi hi Mabni hi mabni kasroh. kasroh. Terus menjual kilan 1 kilo. Berarti kilan Maf'ul bih. maf'ul bih. I'rabnya maf'ul bih. Nasob. Nasab. Jenis isim. Isim mufrad. Tanda nasab. Patah. Fathah. Zahaban. Tamyiz. I'rabnya tamyiz. I'rabnya nasob. Isim. Mufrad. Tanda nasab. Patah. Fathah. Baik. Nah, betul. Betul. Barakallahu fikum. Bagus. Lanjut ya. Nah, nomor 2 kira-kira tamyiznya mana? Yasumu Aliyun Ali puasa salasina 30. Apanya yang 30? Yauman harinya. Mana tamyiz? Yauman. Yauman. Kita bisa lihat di sini yauman hari menjelaskan 30. Apanya yang 30 itu? Yauman harinya 30 hari. Seperti ini apanya yang sekilo? Zahaban emasnya. Nah, ini tamyiz jadi menjelaskan eh, kilo, lalu gram, lalu apalagi misalnya lalu liter gitu. Atau kalau luas hektar gitu atau apalagi misalnya ya hal-hal seperti itu ya. Termasuk juga bilangan 30 gitu, 40, 50 dan seterusnya. Nah, ketiga seperti ini. Hasodal fallahuna para petani memanen hektaron 1 hektar. Apanya yang 1 hektar? Komhan gandumnya. Nah, silakan ada yang mau coba? Allahu Akbar. Coba Ustadz. Boleh, silakan. Hasoda, Mm-mm, fi'il madi, mm-mm, mabni fatah. mm-mm. Fallahuna, fa'il, Robnya, i'robnya rofa, isimnya, isimnya jama muzakkar salim. tanda rofaknya, Tanda rofanya waw. ya, hektaron. Kemudian hektaron itu, sebentar, kok jadi lupa ya? Mm-mm, Tadi maf'ul bih ya? betul. Maf'ul bih. Ya, Maf'ul bih itu nasob, i'robnya nasob. mm-mm, mm-mm. Kemudian isimnya sehektar. Mufrad, Isim mufrad, tanda nasab. fathah. Mm-mm. Terus, Kemudian komhannya itu tamyiz. i'rabnya Isimnya nasob, i'rabnya nasab, tanda ikrobnya itu fathah. fathah. Iya, Iya, betul, baik, baik. Alhamdulillah, syukran, barakallah. afwan. Nah, seperti itu. Sekarang kita bareng-bareng. Alkitabu kitab itu khomsuna 50. Apanya yang 50? Safhatan halamannya. Alkitabu kedudukannya jadi apa? Ada. Rofa, fa'il, fa'il. Fa'il. Kalau fa'il harus didahului fi'il.
Mubtada Ustaz. Mubtada. 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 Isim yang ada di awal. Ya mubtada, i'rabnya mubtada, Rofa. Rofa. rafa. Jenis isim, Isimnya Itu apa? mufrad. Sama Mufrad. isim mufrad, al-kitabu. Mufrad. Tanda rafa, Domah. dhamma. Baik. Khamsuna, kitab itu 50. Khamsuna, bar. Khobar. 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 I'rabnya khobar, Rofa. Rofa. jenis isim, Una jama muzakkar salim. Sejak salim. tanda rafa, Wow. 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 Oke. Sabhatan, 20 halaman. Tamyiz ya? Tamyiz. tamyiz. Sabhatan tamyiz, i'rabnya tamyiz. Rofa. Rofa. Maaf. Nasab. 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 Nasab Ustaz. Iya, jenis isim, Ini mufrad. Mufrad ya? isim Mufrad. mufrad. Tanda nasab, Fathah. fathah. Betul. Nah, seperti itu. Jadi tamiznya kalau yang atas ini komhan tamiz. Di sini sofhatan tamiz. Jadi menjelaskan kilan sekilo, menjelaskan salasina 30, menjelaskan hektaron sehektar, khamsuna 50 gitu. Jadi bilangan, ukuran, takaran, timbangan, berat gitu. Dikasih penjelasan zat yang dimaksudnya itu ini gitu. Nah, itu tamiz. Bisa difahami? Insya Allah bisa Ustaz. Insyaallah ya. Contoh lagi kita bareng-bareng kita cari tamiznya. Ba'a Zaidun kilan. Zaid menjual sekilo. Apanya yang sekilo? Asalan madunya. Berarti tamiznya Asalan. 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 Akhodha Zaidun. Zaid mengambil muddan satu mud. Satu mud itu satu genggaman tangan gitu ya. Apanya yang satu mud? Tamron kormaknya. Berarti tamiznya Tamron. tamron. Syaribat Hindun, Hindun minum kubaini 2 gelas. Apanya yang 2 gelas? Asyuran, jusnya. Berarti tamiznya Asyirun. asyuran. Itu masalah tamiz. Jadi intinya tamiz itu menjelaskan ukuran tertentu, kemudian diperjelas yang dimaksud dengan ukuran itu adalah ini, gitu. Nah itu tamiz. Kalau nggak pakai tamiz kan terlalu multitafsir. Misalnya contoh ini. Zaid menjual 1 kilo. Seandainya saya nggak kasih tamiz, tamiz itu secara bahasa bermakna penjelas. Nah, kalau nggak kasih tamiz, multitafsir. Yang sekilo itu bisa sekilo. Tadi sekilo emas, sekilo perak, sekilo beras, sekilo madu, sekilo macam-macam gitu. Nah, maka diperjelas dengan tamiz itu zat yang dimaksud dengan sekilo itu adalah asalan madu gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Selesai masalah tamyiz. Nah, kemudian tamyiz sudah selesai. Kemudian yang nasab apalagi? Maf'ul bih sudah, khabar kana sudah kita bahas, isim inna sudah kita bahas, tamyiz sudah. Yang berikutnya az-zarf, az-zarfu, keterangan. Keterangan yang tidak pakai huruf jar, az-zarfu. Kita bahas masalah zarf. Kita lihat di bukunya. Kalau yang ada bukunya Al-Munir di halaman 107. Zarf ya terkadang diistilahkan sebagai maf'ul fih. Maf'ul fih. Nah, dia tuh gampangnya zarf itu keterangan ya. Keterangan tapi nggak pakai huruf jar. Nah, dia ada zarfuz zaman, keterangan waktu. Zaman itu kan waktu. Ada zarful makan, keterangan tempat. Ya. Zarf ini harus nasab. Ya. Beberapa contoh zarf makan, misalnya
tahta di bawah. Dia nasab. Tahta. Nanti kita bisa kasih mudhof ilaih. Misalnya tahta contohnya. Misalnya saya kasih contoh misalnya di sini. Qama Zaidun. Zaid berdiri tahta di bawah asy-syajarah. Tahta syajarah. Di bawah pohon. Qamanya fi'il madi, Zaidunnya fa'il. Nah, tahta ini dzaraf makan, keterangan tempat di bawah. Dzaraf makan, i'rabnya harus nasab. Karena nasab fathah dan dia mudhaf, asy-syajaratinya mudhaf ilaih. Gitu. Paham contoh ini? Insyaallah. Nah, itu contoh yang pertama. Apalagi selain Ustaz, Hmm? izin Ustaz, mau tanya yang Hmm? tahta tadi kan zorof makan ya Hmm. Ustaz. Ya. Nah, untuk kalimat berikutnya as-saja roti itu berarti dia kasroh ya Ustaz. Ya mudhaf ilaih Oh, berikutnya. mudhof ilaih ya. Jadi tahtanya dzaraf, i'rabnya nasab, tanda nasab fathah, dan tahta ini juga sebagai mudhaf. Nah, asy-syajarati mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya harus jar, Kasroh. harus Jar. jar. Ya. Hmm. Iya, Isim siap. mufrad tanda jarnya kasrah gitu. Ya, siap Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan, afwan. Nah, seperti itu. Ada juga duna di bawah sama. Kita bisa kasih mudhaf ilaih. Amama di depan bisa kasih mudhaf ilaih. Kudama di depan, di hadapan gitu. Misalnya amama. Misalnya jalasa Zaidun. Saya duduk amamal ustadzi, di depan ustaz. Jalasanya fi'il madhi mabni fathah. Zaidunnya fa'il. Nah, amamanya zaraf makan. I'rabnya nasab. Karena nasab fathah dan dia mudhaf. Al-ustadzinya mudhaf ilaih. I'rabnya jar ya. Baik. Khalfa di belakang. Misalnya contoh khalfa di belakang mobil, di belakang rumah misalnya. Yajlisu duduk misalnya. Zaidun si Zaid khalfa di belakang Ali misalnya, di belakang Ali. Nah, seperti itu khalfanya zaraf makan nasab ya. Alinya mudhaf ilaih. Aliyin gitu. Apalagi ada waro'a juga di belakang, yamina sebelah kanan, shimala sebelah kiri, yasara sebelah kiri, ya. Syamal sebelah utara, januba sebelah selatan, gurba sebelah barat, syarqa sebelah timur, nahiyata di sisi, kurba di dekat, ma'a bersama, nahwa ke arah atau di arah ke arah betul, haula sekitar. Nah ini contoh-contoh untuk dzaraf makan, semuanya kita lihat nasab gitu. Jadi dia keterangan tambahan yang bisa kita masukkan pada sebuah kalimat sempurna untuk menjelaskan tempat ya. Dzaraf makan, keterangan tempat gitu. Nah, tapi dzaraf makan ini lebih ke arah gitu ya, seperti depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, samping gitu, utara, selatan, timur, barat, nah model gitu dzaraf makan. Bukan keterangan tempat di sini bukan madrasah, sekolah.
Masjidun, masjid, bukan tempat, tapi lebih ke arah gitu. Ya, paham semuanya? Insyaallah. Insyaallah. Satu lagi dzaraf zaman. Kalau dzaraf zaman keterangan waktu. Hinan ketika masaan di waktu sore, sobahan di waktu pagi, zuhron di waktu zuhur. Misalnya Zaid pergi ke sekolah di waktu pagi misalnya gitu. Sebentar, ada loading dulu. Nah, di sini Zaid pergi ke sekolah di waktu pagi. Yadhabu Zaidun ilal madrasati sobahan. Umpama gitu. Zaid pergi ilal madrasati sobahan. Nah, ini sobahan dzaraf zaman nasab ya, di waktu pagi. Gitu. Nah, itu seperti itu. Apalagi misalnya zuhran di waktu zuhur. Waktu di waktu. Nah, boleh kasih mudhaf ilaih di waktu apa misalnya. Waktu laili di waktu malam. Waktu nahari di waktu siang boleh. Yauman sehari. Lailan malam hari. Misalnya yanamun nasu manusia tertidur di malam hari. Yanamu an-nasu lailan di malam hari. Nah, lailan ini dzaraf zaman, i'rabnya nasab, isim mufrad dan nasab fathah. Gitu. Ada lagi seperti khilal di tengah-tengah, khilal ad-darsi di tengah-tengah pelajaran, atau asna ad-darsi misalnya di tengah-tengah pelajaran, asna as-salati di tengah-tengah salat, ya. Sanatan setahun, syahran sebulan, usbu'an seminggu, ba'da setelah, qabla sebelum, ini juga dzaraf ya, kasih mudhaf ilaih. Ya, misalnya yaqra'u yaqra'u Zaidun, ya, Al-Qur'an. Zaid baca Quran ba'da gitu. Ba'da setelah setelah sholat. Ba'da sholati. Nah, ini sholatnya mudhaf ilaih ya. Ba'danya dzaraf zaman. Atau qabla sholati bisa juga. Itu juga sama gitu. Misalnya apa? Misalnya yadhhabu Zaidun, Zaid pergi qabla salah, sebelum sholat. Umpama seperti itu. Paham semuanya masalah dzaraf ini? Insyaallah. Insyaallah. Gitu. Jadi ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Bisa dikasih mudhaf ilaih kalau kita memerlukan itu. Ya bisa tidak ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kedudukan rofa sudah kita pelajari, ada fa'il, ada naibul fa'il, lalu ada mubtada, lalu ada khobar, lalu ada isim kana harus rofa, ada khobar inna harus rofa. Yang nasab ada maf'ul bih. Selain maf'ul bih ada juga khobar kana harus nasab ya. Isim inna harus nasab. Ada tamyiz, ada dhorof. Ya. Contoh dhorof misalnya yanamun nasu lailan, manusia tidur di waktu malam, contohnya lailan. Nah, ini dhorof zaman nasab begitu. Nah, itu yang nasab sudah kita selesaikan. Terus yang jar ya kita sudah pelajari yang jar.
Kita tinggal memasukkan saja, kita input saja di sini. Nah, kita bikin di sini. Jar. Kalau yang jar, kedudukannya adalah untuk al-majrur biharfil jar. Kita ringkaslah al-majrur. Nggak apa-apa. Al-majrur biharfil jar kita lengkapi aja. Biharfi jar. Jar, satu lagi apa? Untuk jar. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Kalau mudhofnya tergantung ya, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Tapi yang harus jar itu mudhof ilaihnya. Contohnya misalnya, banyak contohnya misalnya yang menjuruk oleh huruf jar, misalnya jalasa Zaidun alal kursi, misalnya gitu. Yang contoh yang mudhof ilaih misalnya jaa, datang siapa? Mudiru al-madrasah. Jadi mudhof ilaih. Al-kursi menjurur oleh huruf jar. Nah, seperti itu ikhwan akhwat kesimpulan pelajaran kita di malam hari ini. Gitu. Jadi kita sudah mendapatkan kedudukan-kedudukan rofa, nasab, dan jar. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Mohon maaf saya sedang kurang fit kondisinya. Paham semuanya? Tidak ada masalah ya? Ada tambahan. Jadi malam ini kita belajar tamyiz, belajar dzaraf. Gitu. Nah, insyaallah hari Ahad kita Ahad dan Selasa ya, kita ada 2 pertemuan lagi untuk menyelesaikan materinya insyaallah. Nah, setelah itu mungkin kalau ada waktu dan kesempatan kita bisa lanjut ke buku kedua insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah. Amin, amin, Ustaz. amin, Insyaallah. amin wa iyyakum. Syukran semuanya.